Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penti Yurika Indriyayani, NPM 2042-20205, kelas 5D, mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di SD, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dokumen kurikulum 2013 dan dokumen kurikulum Merdeka. A. Kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada pengembangan 3 domain utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global dengan fokus pada pembentukan karakter yang kuat dan kemampuan berpikir kritis. Sedangkan menurut Nana Sudjana, menjelaskan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik secara utuh melalui pembelajaran berbasis proses. 2. Komponen kurikulum 2013. Yang pertama, kompetensi inti, merupakan pernyataan tentang kompetensi utama yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap jenjang pendidikan. 2. Kompetensi dasar, merupakan perincian dari kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap mata pelajaran. 3. Kurikulum 2013 ditekankan pada pendekatan tematik terpadu di tingkat sekolah dasar dan pendekatan berbasis mata pelajaran. 4. Penilaian. Terdapat beberapa jenis penilaian seperti penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 5. Materi pelajaran kurikulum ini menekankan pada keseimbangan antara hard skill seperti matematika dan sains dan soft skill seperti nilai, moral, kejujuran, dan kerjasama. 3. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada pengembangan kompetensi peserta didik, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. 2. Pembelajaran tematik dan konseptual materi pembelajaran disajikan secara terpadu dan terkait dengan konteks kehidupan peserta didik. 3. Penilaian formatif, memberikan penilaian secara berkelanjutan yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru. 4. Pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran sehari-hari untuk membentuk peserta didik yang berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai positif. B. Kurikulum Merdeka. Pertama, pengertian kurikulum merdeka. Menurut Sri Wahyuningsi, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang lebih fleksibel, dengan fokus pada guru, pemberdayaan sebagai pengembangan kurikulum di sekolah. Dalam kurikulum ini, guru memiliki otonomi untuk menentukan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan belajar mereka, serta mendorong pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan menurut Rizal, mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka adalah sebuah pendekatan yang mengedepankan pembelajaran berbasis kompetensi dan minat siswa, dengan memberikan ruang bagi siswa untuk lebih mandiri dalam belajar. 2. Komponen kurikulum merdeka. Pertama, capaian pembelajaran menggantikan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013. 2. Kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 diimplementasikan untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek yang menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. 4. Pendekatan pembelajaran digunakan dalam kurikulum merdeka lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. 5. Penilaian dalam kurikulum merdeka lebih fokus pada penilaian formatif yang bertujuan untuk memberikan umpan balik secara berkala selama proses pembelajaran. 3. Aspek penting dalam penerapan kurikulum merdeka. Pertama, sekolah memiliki kebebasan untuk mengatur dan merencanakan kurikulum sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. 2. Dalam kurikulum merdeka, peran guru berubah dari seorang pengajar menjadi fasilitator. Guru mendampingi siswa dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan membantu mereka menemukan cara belajar yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. 3.
Pembelajaran bersifat kontekstual, di mana siswa diajak memahami hubungan antara teori yang dipelajari dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. 4. Teknologi menjadi bagian integral dalam implementasi kurikulum Merdeka. Penggunaan platform digital seperti portal Merdeka Mengajar memberikan akses kepada guru untuk mendapatkan berbagai sumber daya, bahan terbuka, dan modul pembelajaran yang interaktif dan terkini. 4. Karakteristik kurikulum Merdeka. Pertama, meningkatkan keterampilan dan karakter. Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter ini melalui percobaan dan pembuatan proyek. 2. Fokus utama pada materi esensial. Kurikulum ini akan lebih fokus pada materi yang siswa butuhkan dan minati. 3. Kegiatan pembelajaran lebih fleksibel. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fleksibel. 5. Prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Pertama, kemandirian dan kebebasan siswa. Siswa diberi kebebasan dalam memilih dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. 2. Keterlibatan aktif siswa. Siswa didorong untuk menjadi subjek pembelajaran, bukan hanya objek, dengan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan diskusi, eksplorasi, dan proyek kolaboratif. 3. Penekanan pada pemecahan masalah. Siswa didorong untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir logis, analitis, dan reflektif untuk menghadapi tantangan dunia nyata. 4. Peningkatan karakter dan etika. Siswa didorong untuk mengembangkan sikap positif, etika kerja, tanggung jawab sosial, kejujuran, dan nilai-nilai kebangsaan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.